Kita akan tes untuk yang Yamaha NMAX versi Neo ya. Ini standar punya. Jadi speedometernya juga standar, semua standar ya. Tapi ada menu-menunya di sini ya. Dan kita coba nyalakan lagi. Bedanya adalah dari yang versi T-Max dan juga versi turbo, dia pakai CVT biasa. Jadi masih pakai CVT yang sama seperti versi sebelumnya. Kita pakai mesin generasi ketiga ya teman-teman ya. Yang sama kayak Lexi LX. Oke, kita coba. Ya jelas berbeda dengan yang versi turbo tadi. Akselerasinya jauh enak versi turbo menurut gua. Ini yang versi ini tuh ya kayak Lexi LX lah ya. Tapi ini punya improvement ya, pastinya lebih enak karena bannya lebih besar ya. Nih kita coba. Nggak bisa sekecicilan yang versi turbo ultimate tadi yang pakai performance damper. Ini bisa gue bilang sih just okay lah, just okay sih. Kalau tadi tuh yang turbo bener-bener berasa gas itu sekali langsung gitu ya, walaupun berat banget cuma 107 gitu. Kita akan coba dulu. Sebenarnya banyak juga nih yang nanyain soal NMAX Neo. Cara ini sekarang jadi Yamaha NMAX versi termurah ya. Dengan harga mulai 32 jutaan, bisa dapat tampilan baru Yamaha NMAX generasi 3. Walaupun transmisinya ya masih sama sih kayak sebelumnya, nggak pakai turbo-turboan. NMAX Neo ini punya banyak sekali improvement ya dibanding generasi sebelumnya. Thanks to mesin 155cc VVA generasi 3-nya yang berasa lebih responsif dan nampol. Penggunaan boring kaca, tensioner hidrolis, dan noken as model baru bikin NMAX terbaru ini jadi lebih enak buat dibetot-betot. Lumayan lah ya, tapi emang gak bisa dibandingin dengan versi turbo ya, apalagi versi ultimate yang udah pakai performance damper. Oke. Gue sih nggak bisa bilang ada perubahan yang cukup signifikan ya, apalagi untuk yang versi Neo, karena ini kurang lebih hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Dari mulai struktur rangka, terus apa namanya shock breaker itu juga masih sama. Jadi ya begini lah, mirip-mirip ya. Ups. Handling menurut gua sih nggak ada yang perlu dikomplain ya. Dari dulu Yamaha NMAX emang enak buat diajak nikung-nikung. Buktinya emang banyak teman-teman yang pakai motor ini buat cornering teman-teman. Dan untuk generasi ketiga ini tetap membawa aura-aura yang lama gitu ya. Masih enak banget buat dibawa nikung-nikung. Ya intinya sih sebenarnya walaupun nggak seenak yang versi pakai performance damper ya, tapi ini kita lihat teman-teman juga yang bawa NMAX Neo sampai gasruk-gasruk nih. Tandanya emang nih motor luar biasa ya buat dibawa nikung-nikung tuh stabil, dan juga apalagi ini karena bannya masih baru ya. Nah ini kalau misalnya kita ganti shocknya itu pakai yang punyanya ABS gitu ya, itu pasti bakal lebih enak lagi sih karena bisa disetting untuk kekerasannya. Dan kalau pakai bannya mungkin ya kelasnya kayak Pirelli atau mungkin yang lebih oke lagi yang soft compound, itu pasti lebih rebah lagi. Oke, nah ini gua terlihat sangat menikmati ya, dan beberapa kali untuk standarnya itu juga nyentuh aspal gitu, dan aspalnya sentul karting ini walaupun gak bagus-bagus banget tapi cukup enak lah ya buat dibawa nikung-nikung kayak gini, dan cukup proper ya buat ngetes. Nah itu teman-teman ya, lihat ya, teman-teman blogger dan vlogger yang lain tuh pada gesrut karena mereka seneng banget gitu ya kelihatannya. Luar biasa. Nah, di sini kelihatan sih bedanya buat keluar dan masuk tikungan Yamaha NMAX Neo karena memang untuk yang sedikit keteteran ya kan, Y-shift-nya untuk deselerasi teman-teman. Jadi untuk keluar masuk tikungan itu bisa lebih enak karena dia menggunakan engine brake. Oke. Handlingnya sih enak ya. Handlingnya enak, tapi mostly mirip-mirip. Tapi bedanya yang tadi yang
versi performance damper itu bener-bener berasa banget sih ya. Nikung-nikung tuh berasa nurutnya. Oke, khas-khas Yamaha lah. Dan shocknya juga surprisingly ini cukup empuk, tapi nggak bikin empuknya itu jadi ngegial-gial yang liar gitu ya. Nanti gua akan jelaskan di akhir ya. So ini worth it juga nih untuk yang versi ini ya. Worth it juga nih, karena memang versi standar ini masih menggunakan anti CVT yang standar gitu teman-teman. Nanti gua akan jelaskan ya, karena kita akan pindah ke yang versi NMAX Turbo Tech Max ya. Jadi kita udah ngetes ya gimana rasanya Yamaha NMAX Neo. Nah sebenarnya NMAX Neo ini punya value yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari harganya yang hanya 32 jutaan, dan untuk yang keylessnya dia di 33 jutaan. Menurut gue dia punya value yang oke, karena pertama dia udah pakai mesin 155cc generasi terbaru yang sama dengan Lexi LX 155 yang udah boring kaca, lalu nokennya juga berbeda, dan yang pasti tensionernya sudah hidrolis, sehingga ini mesinnya jadi lebih advance ya, dan tarikannya jadi lebih enak. Nah, gimana rasanya Yamaha NMAX Neo ini tadi ketika kita putar-putar di Sentul ya? Ayo kita bahas secara lebih detail. Oke, jadi di depan gue sekarang udah ada Yamaha NMAX Neo, teman-teman. Ini yang versi termurah dari Yamaha NMAX dengan kunci yang masih standar atau shutter key system. Nah, perbedaannya apa? Yang pastinya dia menggunakan CVT yang masih standar, bukan YE CVT seperti yang ada di Yamaha NMAX Turbo. Nah, kalau kita lihat secara desain ini mirip persis ya seperti Yamaha NMAX Turbo. Mulai dari lampunya ya, lampunya depannya juga sama, dia udah pakai double projector juga. Lalu velgnya dan juga bodi semuanya ini sama persis ya. Bedanya juga di shock breaker. Nah, tadi gua udah coba Yamaha NMAX Neo ini, dan menurut gua ini motor juga cukup worth it untuk harga 32 jutaan ya. Kita coba nyalakan dulu. Nah, ini untuk di bagian speedometernya seperti ini teman-teman. Untuk speedometernya ya ini standar sama kayak Yamaha NMAX Turbo, cuma nggak ada mode-modenya dan nggak ada pilihannya. Hanya ada menu di sini untuk pilih baterai, trip, dan lain sebagainya. Jadi ya kayak tombol biasa yang biasa ada di speedometer ya. Tapi kalau menurut gue ya, ini motor cukup worth it. Yang tadi gue jelasin, dia udah pakai mesin terbaru, fitur-fiturnya juga sudah cukup lengkap. Secara bodi dia juga persis sekali dengan Yamaha NMAX Turbo. Tapi yang mau gue highlight adalah yang pertama itu di bagian mesinnya. Jadi mesinnya dia surprisingly lebih enak ya dibanding Yamaha NMAX Gen 2 yang udah pernah gua tes gitu ya, NMAX New sebelumnya. Ini lebih enak teman-teman, dan juga lebih responsif kalau menurut gua ya, dengan ada perbedaan di situ. Cuma memang gua nggak merasakan perbedaan yang cukup signifikan dibanding Yamaha NMAX Turbo, karena itu luar biasa gila ya. Itu tenaganya enak banget, dan teman-teman nanti boleh tes deh. Itu motor worth it sih untuk di harga segitu. Nah, ini Yamaha NMAX Neo. Menurut gue tadi kita udah tes ya, handlingnya juga cukupan lah ya, yang seadanya Matic. Tapi memang untuk Yamaha sendiri, untuk bikin motor itu biasanya handlingnya asik ya. Jadi teman-teman nanti boleh tes juga kalau misalnya ada kesempatan. Yamaha NMAX Neo ini handlingnya juga cukup asik, apalagi dengan subtank suspension di bagian belakang yang memang biasanya enak ya buat dibawa nikung-nikung gitu ya, apalagi untuk akselerasi dan juga deselerasi sambil nikung gitu ya. Dan ya sebenarnya untuk Yamaha NMAX Neo ini worth it-nya karena dia sudah dilengkapi dengan desain yang bagus ya. Lalu untuk fitur-fiturnya juga mirip-mirip ya dengan Yamaha NMAX Turbo. Bahkan speedometernya pun juga sama. Build quality-nya juga sama bagus. Jadi ini kenceng loh teman-teman, build quality-nya oke, dan menurut gua ini build quality-nya sih mantep banget ya. Ini plastiknya juga kenceng, dan ini untuk spakbornya juga dia double layer seperti ini ya. Kenceng loh teman-teman ya. Jadi ini Yamaha NMAX Neo. Gimana menurut gua? Kalau menurut gua sih ini cukup worth it kalau kalian punya duit 32 jutaan. Tapi kalau bisa nambah gitu ya, nambah 1 juta aja buat NMAX Neo versi S gitu ya, ini worth it sih kalau menurut gua ya. Mantap. Jadi gimana teman-teman? Kira-kira Yamaha NMAX Neo pilih apa enggak? Langsung aja komen di bawah. Thank you udah tonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.